sisi cowok. Kabarnya Dika tuh sudah memberikan lampu hijau untuk anak-anak bisa mengenal cowok pacaran. Gimana sih Neng, memang sudah bisa mengarahkan seperti itu gitu? Enggak sih, sebenarnya sih anak-anak itu kalau ditanya kakak udah suka-suka nggak, belum. Dan aku percaya, karena aku selalu bilang kita selalu terbuka. Dulu di kelas waktu mereka SD kelas berapa ya, aku lupa, kelas 5 atau kelas 6 pernah tiba-tiba Amel gini, mah kok Amel tuh kayak ada semut di hati Amel, kata maksudnya kayak deg-degan apa gitu. Oh itu nih lagi suka gitu kan. Tapi terus pas beberapa bulan kemudian, kak gimana kak ini, udah nggak ada kata dia gitu. Oh Ara juga pernah begitu. Terus sekarang aku suka nanya, kakak lagi ada suka-suka, dia gini dong, itu doang. Oh ya pokoknya sekali lagi kalau misalnya kakak ngerasa ada yang suka atau deg-degan, kakak bilang ya, mama gak akan marah. Pokoknya I can be your friend, I can be your mother, pokoknya I can be your best friend, apapun mama bisa jadi itu. Jadi jangan pernah takut. Nah itu yang selalu aku gaungkan terus menerus sama anak-anak. Selalu ingat di otak kalian, mama bisa jadi teman, bisa jadi mama. Jadi jangan pernah takut. Jadi kalau misalnya mereka bilang ya mereka lagi nggak punya rasa itu ke orang lain, aku percaya. Jangan pernah berbohong, aku bilang. Pokoknya kakak jangan pernah berbohong. Mama akan sangat marah kalau mama tahu kamu berbohong. Jadi lebih baik apapun itu, sejelek apapun, mendingan ngomong. Tapi untuk anak sendiri kan sudah lama-lama kan, ini anak berdua udah gadis ya, bisa dibilang seperti itu gitu kan. Dia juga udah balik juga gitu kan, udah datang bulan juga, bisa dibilang seperti itu. Nah tapi mengajarkan untuk mereka boleh pacaran, boleh kenal sama cowok, itu mengarahkannya seperti apa sih? Belum sampai sana, belum sampai omongan ke sana sih. Karena mereka belum punya pacar atau mereka belum ada yang suka-sukaan. Mungkin kalau nantinya ada ya beda lagi yang diomongin. Sekarang belum ada. Aku sering nanya. Anak-anak tuh sejujur apa sih kalau dia ada rasa sama orang? Kan mereka kan Ya bergaul itu dan tadi. sekolah. Kan mungkin karena lagi online gini kali mereka nggak ketemu orang kan. Ketemunya cuma yang di kelas gitu doang, kan beda Mbak Eva. Kalau kita ketemu langsung gini, kita ketemu langsung sama yang cuma di laptop gitu sama sekolah kan pasti beda. Nah sejauh ini nggak ada, tapi emang kan kayak Amel tuh suka banget sama salah satu artis Korea, boyband kalau nggak salah. Dia sampai yang, ini kalau kakak punya pacar, kakak mau pacarnya kayak gini gitu kan. Ya udah, aku sih aku ajak bercandain aja. Boleh, nanti pokoknya kalau mau pacaran mama diajak ya, kalau mau diajak nonton kayak gitu-gitu. Tapi kalau sekarang aku bingung ngasih taunya karena emang mereka belum pacaran. Tapi ada nggak sih ada perasaan suka mereka sama mungkin anak segini kan? Ya itu tadi yang kelas 6 itu, yang kelas 4, kelas 5 dia katanya ada deg-degan, berarti kan tuh suka kan kalau sudah deg-degan. Tapi pada bulan kemudian tanya udah enggak, udah nggak deg-degan lagi. Oh ya udah. Nah pada saat Andika memberikan, ayo Amel cari pacar, Amel boleh pacaran, nah, itu Nggak mau gimana? dia bicara, papa gitu aja. Nggak ada, makanya kakak kemarin tuh belum lama, kakak beneran kakak nggak ada yang suka? Belum, kata dia. Nggak bagus. Tapi aku bilang, kakak kan kalau misalnya mau married cuma berapa? Before 30 kata dia. Itu jangan kelamaan tuh, 25 lah, aku gitu-gituin, aku bercanda-candaan gitu. Kakak mau, pokoknya kakak mau kuliah dulu, mau sukses dulu, mau kuliah, terus mau kerja, terus baru dia gitulah. Namanya kita kan berandai-andai, kita lihat aja nanti, tokonya ntar umur 2 bulan udah pacaran. Tapi ada kenapa sih sampai akhirnya Andika tuh sampai memberikan boleh kak pacaran? Bercanda, gitu? itu bercanda aja. Itu bukan yang ini, tuh bercandaan dia aja. Karena karena dia tahu kan, aku tuh orangnya paling parnoan, jadi suka di depan aku suka disengajain. Nih gue ini lo biar emaknya sewot gitu-gitu, bercandaan aja dia. Alah, ntar juga kayaknya di antara aku sama Andika yang paling ribet kalau anak pacaran dia. Lihat aja ntar jadi satpam. Nah, ini anak-anak kan udah pada dewasa, tapi mengajarkan juga nggak sih dalam pergaulan, dalam artian kan kayak mungkin seks ya, karena mereka harus tahu itu gitu kan. Takut juga nggak untuk pergaulan? Itu sih obrolan aku sesama cewek. Itu nggak pernah ngobrolin wanita, jadi sama cewek aku udah sering ngomongin itu. Reproduksi kan mereka juga ada sekolah kan, sekolah belajar. Terus intinya aku bilang ini, kak, intinya kan dia udah tahu apa itu perawan. Keperawanan tuh mereka pasti udah tahu. Aku cuma bilang ini, kak, intinya kita hanya memberikan perawan kita itu hanya kepada suami kita. Aku bilang gitu. Orang nanti yang pacaran juga banyak kak. Kalau laki-laki itu selama itu dia belum dapat, aku suka aku nakutin, selama dia belum dapat apa yang dia inginin,
wah nanti manis jambu manis madu, aku bilang gitu. Nah kalau dapat wah pasti tuh kitanya akan disakitin. Nah kita tuh akan mahal, harga diri kita akan mahal ketika kita bisa menjaga kehormatan kita. Itu apa? Keperawanan. Nah aku nggak perlu jelasin keperawanan itu apa karena dia udah belajar juga dari sekolah gitu. Pokoknya tidak boleh ada siapapun yang menyentuh bagian tubuh kamu yang harus kamu tutupin. Pak, dia kan udah tahu kan bagian mana. Jangankan orang lain, mama aja nggak boleh menyentuh. Aku bilang gitu karena itu ya your private area. Jadi kebayang mama aja udah nggak boleh nyentuh, apalagi orang lain selain mama gitu. Jadi mereka anak sekarang tuh emang nggak bisa dikasih tahu. Kok boleh gini harus jelasin kan detail by detail gitu. Terus aku suka ngasih tahu, kakak tahu nggak ada tuh yang namanya hamil sebelum nikah kena apa? Karena begini aku jelasin. Pendekatan untuk ngejelasin seperti itu mereka ada rasa kayak malu, takutan atau gimana? Enggak ada. Ya emang karena sedekat itu kita. Karena aku selalu bilang sama mereka, mama tuh bisa jadi teman kalian, tapi di saat yang lain mama bisa jadi mama kalian. Aku bisa sangat dekat, bisa lagi cium-cium, bisa peluk-peluk, tapi tiba-tiba aku bisa marah ketika mereka bikin salah. Jadi sebegitunya aku. Dan mereka tahu marahnya aku ya bukan karena kuasa marah, ya karena mereka yang lagi bikin kesalahan gitu misalnya gitu. Ada rasa ketakutan nggak sih Neng ketika mereka bergaul sama orang gitu loh? Takut itu pasti ada Mbak Eva, itu hal yang normal, takut itu pasti ada. Cuman kan sekarang gimana? Kita nggak bisa nutupin itu sampai kapan? Kita nggak bisa nganggap anak di pelukan kita terus, nantinya kan mereka juga akan hidup di dunia bebas gitu, di alam yang lain, di dunia luar. Jadi ya kita nggak bisa ngekep mereka terus. Yang penting sekarang kasih masukan ke mereka dan memperlakukan mereka dewasa dan sebagai teman, sebagai ibu. Anak-anak sempat bertanya nggak sih, Neng? Maksudnya nanya ketika maaf mungkin pada saat pertama kali datang bulan, lo juga ngasih tahu ketika mereka beranjak tumbuh kayak gitu. Mereka Ya iya pasti. seperti apa sih Neng? Ya waktu sebelum mereka main saja kan aku udah ngejelasin, nanti kalian akan main begini. Kalau udah main itu udah lebih hati-hati banget. Karena kalian bisa terjadi apa-apa sama kalian gitu. Terus aku ngejelasin. Ya itu masalah seks sebelum menikah itu seperti apa, sudah menikah udah diajarin untuk udah dari mereka SD aku udah ajarin. Awalnya mereka yang gitu sekarang mereka udah dewasa, udah lebih tahu. Nggak terlalu dini gitu ketika mereka masih Enggak. SD sudah belajar untuk seks. Di sekolah kelas 2 udah. Kelas 2 SD di sekolah udah. Lea udah belajar waktu kelas 2. Jadi menurut aku tuh makin kecil mereka tahu itu makin bagus menurut aku ya. Karena sekarang kan ya dunia kan udah berubah banget Mbak Eva. Sekarang tuh kita bisa misalnya gini, kita bisa nahan mereka di rumah. Tapi dari media sosial, dari Google, mereka bisa nyari apa aja di Google. Ketik aja, seks bebas misalnya keluar semuanya. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngekip itu, harus kita jelasin. Nah, se-open apa anak-anak terbuka terhadap Usi sama Andika? Open apa? Open banget, semuanya dia. Apa ya yang simpel-simpelnya? Kayak kemarin, kan aku lagi main sepeda. Sepeda itu kan ada namanya pedal klit. Klit itu tuh yang kayak pedal cepek gitu kan. Terus tiba-tiba mereka main ketawa, mama ngomong jorok. Hah? Mama ngomong jorok apa? Tuh mama ngomong itu, apa ngomong itu? Jadi klit itu maksudnya tuh dari kata klitoris. Padahal kalau yang sepeda tuh dibacanya tuh klit gitu, klit. Apalah kata bahasa Inggrisnya kan gitu kan. Padahal mirip-mirip kan klit sama klit. Mama nggak boleh ngomong gitu, tuh ngomong jorok kata dia gitu. Jadi sebegitunya. Itu kan dari klitoris mah gitu. Hah? Oh ibu kan kak, itu tuh ininya sepeda. Mama cara ngomongnya salah, kalau ngomong gitu tuh ngomong jorok sampai begitu. Kalau Andika sendiri lebih seperti apa nih? Karena kan dia laki ya gitu dibanding. Kalau omongan kayak gitu sih dia pasti nggak akan ngomong sedalam itu sama kita. Anak-anak sih ngomong yang masalah itu pasti ke aku. Nggak tahu nih, mungkin kalau yang cowok beda lagi kan. Kalau yang cowok kan pasti tuh ngomong masalah cowok-cowoknya, masalah pekerjaan dan lain-lain masih sama Andika. Ya dia sih selama ini sih cukup memantau. Kalau lagi di meja makan kita ngomong tuh lebih universal, bukan omongan-omongan cewek kayak gini. Tapi yang pasti memang kalau dibilang deket sih anak-anak sih deket banget sama Andika. Lo mau nggak memberikan pelajaran juga ketika lo punya pengalaman nggak sih Neng? Kalau aku sih lebih ke waktu melahirkan, waktu hamil aja. Kalau untuk yang kayak gitu enggak, aku nggak ngasih tahu. Kayak mungkin lo punya pengalaman pacaran. Oh iya itu mah aku ngasih tahu.
aku suka bercandain, ih mama lagi di sini pernah PHP-in cowok nih di sini gitu-gitu, mama pernah ini di sini gitu-gitu, bercanda-bercandain mereka. Itu tadi itu salah satu cara aku untuk memperlakukan mereka kayak teman, biar mereka tuh ngerasa dipercaya. Ih, nyokap gue ini udah ngomongin kayak gitu-gitu, berarti nyokap gue percaya gitu. Biasanya cara lo untuk ngomong masuk ngasih kayak bercandaan, ngasih nasihat yang tidak serius tapi kena di anak-anak tuh masuknya tuh seperti apa sih nih? Kayak contoh misalnya kemarin aku lagi makan di bubur ayam, kak dulu mama di sini nih sempat deket nih sama cowok nih gitu-gitu kan di sini, mama ngapain aja gitu-gitu, ya mama makan di sini sama cowok tapi mama nggak suka sama cowoknya kayak gitu-gitu misalnya. Terus cara nolaknya gimana mah, cara nolak cowok kayak gitu-gitu. Jadi emang sebegitu dekatnya, sebegitu kayak temennya. Oke. Neng kalau di misalnya keluarga memang perbincangan itu harus di meja makan tuh harus selalu bareng dan di situ Enggak juga, jadi bisa di mana aja, meja makan, di kamar, di mobil, di mana aja. Kita nggak punya, bahkan kalau makan kan kita juga jarang makan bareng. Kalau siang Andika makan, anak-anak belum turun sekolah, malam liatin aja Andika belum pulang. Jarang banget kita makan bareng, paling kalau weekend. Jadi jarang ngomongnya kayak gitu. Oke, terima thank kasih. you.